Berjumpa lagi dengan saya Ismatul Izzah dari program Studi Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang sanad dan matan dalam hadis. Nah, hadis di sini yang merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran yang menjadi dasar dalam penetapan hukum dan pedoman hidup bagi umat Islam. Nah, hadis di sini juga menjadi hujjah tergantung dari tingkat atau derajat hadis tersebut. Para ulama dahulu selalu terus menetapkan metode-metode dalam mengkaji dan meneliti sebuah hadis. Nah, maka dari itu kita belajar tentang sanad dan perawinya merupakan hal yang paling mendasar dalam sebelum kita belajar lebih dalam lagi tentang studi hadis. Nah, dalam studi hadis, sanad dan matan di sini saling berhubungan dan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan kesahihan suatu hadis hingga mampu dijadikan sebagai hujjah. Maka dari itu, perlunya kita sangat penting untuk memahami pembahasan tentang definisi sanad dan matan. Nah, pengertian sanad di sini secara terminologi, sanad berasal dari bahasa Arab yaitu sanada yasnudu yang berarti jalan atau sandaran. Sedangkan dalam istilah ahli hadis, sanad ini ialah jalan yang menyampaikan kepada matan hadis. Maka bisa kita simpulkan bahwa sanad adalah rangkaian atau urutan orang-orang yang menjadi sandaran atau jalan yang menghubungkan suatu hadis hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, pengertian matan di sini, sedangkan pengertian matan sendiri dalam ilmu hadis, matan adalah lafaz atau isi dari hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam At-Tabi'i bahwasanya matan ialah lafal-lafal hadis yang dengan lafaz itulah terbentuklah makna. Sedangkan Imam Asy-Syuyuti dan Ibnu Jammah berpendapat bahwa matan adalah sesuatu yang kepadanya berakhir sanad dari berbagai macam perkaraan, kemudian dihubungkan dengan hadis. Beberapa hubungan antara sanad dan matan di sini yaitu yang pertama, sanad di sini sebagai pengantar matan. Sanad berperan sebagai jalur yang menyampaikan matan dari Rasulullah SAW kepada umat Islam. Maksudnya, jika dari sanadnya tidak terpercaya, maka matan pun menjadi diragukan. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu analisis hadis berdasarkan kedua unsur. Maksudnya, ulama hadis tidak hanya menilai sanad, tetapi juga memeriksa matan. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan adanya penyisipan, kesalahan dalam transmisi atau penyimpangan. Nah, jadi seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, contoh penerapan. Nah, suatu hadis dapat memiliki sanad yang baik, namun apabila matannya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat atau mengandung makna yang ganjil, maka hadis tersebut tetap perlu dikaji ulang. Misalnya, hadis-hadis yang menyebut hal-hal berlebihan terkait keutamaan amal tertentu, tetapi tidak sesuai dengan riwayat lain yang lebih kuat, seringkali dipertanyakan kebenarannya. Nah, kehadiran sanad di sini menjadikan ilmu hadis sebagai ilmu yang memiliki standar objektif dan metodologis dalam menentukan keabsahan informasi keagamaan. Perhatian terhadap sanad dan matan juga menjadikan umat Islam mampu membedakan antara sabda Nabi yang asli dan yang palsu. Maka dari itu, dalam proses penilaian hadis, sanad dan matan di sini selalu menjadi aspek yang diteliti secara beriringan. Jadi seperti itu. Selanjutnya, peran usaha para ulama dalam menjaga keaslian dan kemurnian hadis. Nah, pada zaman sekarang, tantangan tentang masalah akidah dan iman juga semakin besar dengan munculnya berbagai problematika umat yang semakin
semakin jadi-jadi. Tentunya umat Islam juga harus tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah sebagai pedoman hidup dengan melalui kajian para ulama kontemporer yang mampu menjabarkan tentang isi kandungan dari kedua sumber hukum tersebut. Jadi di sini ada beberapa peran ulama dalam mengembangkan hadis. Jadi peran yang pertama yaitu pengumpulan dan penyaringan hadis. Jadi para ulama setelah wafatnya, para ulama juga memiliki peran pengumpulan dan penyaringan hadis. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam di sini mulai mengumpulkan semua ucapan dan tindakan beliau yang dikenal sebagai hadis. Ulama di sini berperan dalam menyaring hadis ini untuk memastikan. Para ulama di sini berperan untuk menyaring hadis-hadis yang sudah dikumpulkan untuk memastikan keasliannya. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu kredibilitas perawi. Ulama melakukan evaluasi terhadap kredibilitas para perawi hadis. Mereka itu memastikan bahwa setiap perawi memiliki reputasi yang baik dalam hal kesolehan, kejujuran, dan pengetahuan. Rantai periwayatannya pun harus sampai kepada seorang yang mengenal Nabi Muhammad SAW secara langsung agar hadis tersebut dapat diakui kebenarannya. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang ketiga yaitu penyusun karya referensi. Nah, ulama di sini sekitar 7 hingga 8 dekade setelah wafatnya Nabi, para ulama di sini mulai menyusun koleksi hadis yang tersaring dan dikelompokkan ke dalam topik tertentu. Karya-karya ini berfungsi sebagai referensi doktrin Islam dan panduan hidup Islami. Nah, peran selanjutnya para ulama yaitu menangani problematika umat dan berijtihad. Maksudnya, dalam menghadapi situasi kontemporer yang seperti saat ini yang belum pernah terjadi sebelumnya, maka para ulama harus mencari analogi dalam menyelesaikan sumber-sumber klasik dan menentukan keputusan yang sesuai. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang terakhir yaitu memiliki peran dalam dunia pendidikan dan penyebaran ilmu. Nah, karena di sini ulama dipandang sebagai tokoh masyarakat, maka ulama juga berfungsi sebagai pendidik yang mentransfer ilmu tentang hadis kepada generasi berikutnya. Jadi seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa contoh hadis yang sangat populer yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sebagai pendidik sudah seharusnya kita itu mengajarkan tentang hadis-hadis Nabi sebagai bekal pedoman hidup mereka kelak. Nah, dalam pendidikan anak usia dini tentu saja kita harus mencari metode yang sangat praktis dalam mengajarkannya. Langkah awalnya yakni dengan mencari hadis-hadis pendek yang mudah dihafal dengan menggunakan redaksi hadis berdasarkan yang mendasar seperti tentang adab, akhlak, menjaga lingkungan, dan lain sebagainya. Berikut beberapa hadis yang sangat populer yang sangat cocok digunakan untuk kita dan anak didik kita. Jadi hadis yang pertama yaitu niat ikhlas yang berbunyi innamal a'malu binniyati, yang artinya sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yang kedua yaitu innal haya'a minal iman. Jadi artinya sesungguhnya malu itu sebagian dari iman. Diriwayatkan juga dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada juga la yarham la yarham. Barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi pula. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini sangat cocok untuk kita dan anak didik kita digunakan setiap hari. Sebenarnya masih banyak sih
hadis-hadis yang populer, tapi saya hanya menyebutkan sebagian saja. Jadi seperti itu pembahasan dari kita kali ini tentang sanad dan matan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf untuk sekian dari ucapan yang salah, dan jika ada kebenaran itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.